Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Sebagaimana yang sama-sama kita tahu bahwa di kesempatan hari-hari ini kita semua sudah memasuki bulan Rabiul Awwal, bulan Syahru Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, dengan anugerah dari Allah, tepatnya Islam, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, tepatnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka kaum mukminin, kaum muslimin bersukacita atas dianugerahkannya Islam dan didatangkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang disampaikan oleh khatib ma'asyiral muslimin itu berdasarkan kepada pemahaman yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini kita perlu mengutip satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, sumbernya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya oleh Imam Al-Iraqi As-Suyuti disebut sebagai hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang tugasnya untuk berselancar, mengembara. Tugas para malaikat ini menyampaikan salam yang disampaikan oleh umatku kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian kata Rasulullah, hayati khairun lakum tuhadditsuna wa nuhadditsu lakum. Hidupku, wahai para sahabatku, itu adalah kebaikan. Karena ketika aku hidup, kalian semua bisa berbincang dengan aku, bisa berbicara dengan aku, wa nuhadditsu lakum, dan aku pun bisa menyampaikan ajaran Islam. Wa wafati khairul lakum, dan wafatku pun itu adalah kebaikan untuk kalian semua, wahai umatku.
tu'radu alayya a'malukum. Apa sebabnya? Ketika aku wafat, sudah tidak lagi istighol dengan ibadah dan lain sebagainya, maka amal kebaikan kalian, amal perbuatan kalian semua itu ditampilkan oleh Allah kepadaku. Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaihi. Ketika saya melihat amal kebaikan yang dikerjakan oleh si fulan umpamanya, maka saya akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu Allah lakum. Ketika saya melihat ada amal perbuatan yang tidak baik dari umatku fulan bin fulan umpamanya, maka aku akan memintakan ampun untuk kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Sehingga karena itu dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama untuk kalian itu adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fih. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat-sholawat yang kalian bacakan di hari Jumat itu akan disampaikan, ditampilkan kepadaku. Ini yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Ketika kita sekarang berada dalam situasi bahwa sudah tidak menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung melihat perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat kita ketiadaan baginda Rasul itu pun adalah sebuah kebaikan. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh para ulama kita terdahulu terkait dengan bagaimana akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah di dalam surat Al-Qalam berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang sedemikian agung, maka tentu kita pun ingin menirunya. Karena itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin meniru apa yang menjadi akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memahami dengan betul bahwa perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai the living Quran, Al-Quran yang berjalan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad itu sangat mencerminkan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, kita dianjurkan untuk memberikan atensi yang lebih daripada waktu-waktu yang sebelumnya untuk mengkaji, meniru, memimikri apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, kita lihat umpamanya dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian semua ingin mencintai Allah, ingin melaksanakan segala perintah Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kalau seandainya kita ingin dicintai oleh Allah, karena awalnya kita ingin mencintai Allah,
Maka ma'asyiral muslimin, satu yang tidak boleh kita lupakan adalah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang berkata, apa dalil yang mengharuskan kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu jawaban yang persis bisa kita sampaikan bahwa hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaj ilal hujjah lakin yahtaj ilal qalbis salim. Mencintai baginda Rasul tidak memerlukan teoritisasi atas apa yang harus kita cintai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya mencintai Rasul hanya memerlukan hati yang cinta, hati yang bersih, suci, tulus, murni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian kita ingat dalam satu kali kesempatan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Baginda Rasul kemudian berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Satu kali Rasulullah berkata, tidaklah sempurna keimanan salah satu dari kalian wahai sahabatku sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada pasangannya, daripada pemikirannya, daripada kedudukan dan jabatannya. Mendengar itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, wahai Rasul, saya mencintai engkau melebihi apapun kecuali mencintai diri saya sendiri. Mendengar itu maka Rasulullah berkata, la ya Umar, tidak wahai Umar, kecintaanmu kepadaku harus lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka karena itu dalam satu kesempatan Sayyidina Umar berkata bahwa doa yang dipanjatkan tanpa menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhsab, akan tergantung, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ada satu kisah yang sangat menarik saya jumpai kemudian dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Suatu kali ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abdul Hakim. Dalam satu kesempatan Abdullah bin Abdul Hakim bermimpi berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i. Dalam mimpi tersebut tentu kita meyakini bukan mimpi sembarangan, karena yang bermimpinya seorang ulama dan yang diimpikannya juga seorang ulama. Dalam mimpi itu terjadi dialog. Abdullah bin Abdul Hakim bertanya, wahai Muhammad bin Idris, ma fa'alaka rabbuk? Wahai Muhammad bin Idris, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Jawaban Imam Syafi'i pada saat itu, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala merahmati saya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan saya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyambut saya bagaikan seorang mempelai pria yang akan disandingkan dengan mempelai wanitanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, maka kemudian Abdullah bin Abdul Hakim bertanya, dengan sebab apa wahai Muhammad bin Idris engkau diperlakukan sedemikian mulianya? Apakah karena ilmumu yang luar biasa? Dalam satu kesempatan disebutkan mala al-ard, ilmu Imam Syafi'i itu memenuhi bumi karena luar biasanya. Bahkan beliau dikenal sebagai muassis dari disiplin ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Apa karena ilmumu wahai Muhammad bin Idris? Apa karena amal ibadahmu wahai Muhammad bin Idris? Saat itu ma'asyiral muslimin, jamaah sedang sholat Jumat yang berbahagia, Imam Syafi'i menjawab, jawaban beliau, bukan karena ilmu saya, bukan karena amal ibadah saya, namun kata Imam Syafi'i, saya diampuni oleh Allah, saya diberikan rahmat oleh Allah,
Karena dahulu sewaktu saya hidup di dunia, saya pernah menulis satu kitab Ar-Risalah yang isinya terkait dengan disiplin ilmu usul fikih. Di akhir kitab Ar-Risalah itu saya menuliskan sholawat. Yang sholawat itu ternyata setiap waktu kemudian kita baca di Insan Cendekia ini, yang dituliskan oleh Imam Syafi'i pada saat itu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Semoga Allah Subhanahu wa taala membacakan salawat dan salamnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang-orang yang ingat untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan sebanyak orang-orang yang abai untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang dituliskan oleh Imam Syafi'i itu, beliau berkata, saya mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ma'asyiral muslimin sesuai juga dengan satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sumbernya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Semulia-mulia orang-orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, dalam ubudiyah kita, mari sama-sama kita tak pernah henti membacakan sholawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi dari peringatan kita, manifestasi dari keinginan kita untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, tentu kita pun masing-masing mempunyai status profesinya sebagai yang dicontohkan tadi oleh Imam Syafi'i. Dengan keilmuannya beliau mencontohkan bagaimana bisa sepanjang waktu untuk membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliaunya sudah wafat, meninggal dunia. Kemudian tentu buat kita, ketika sebagai seorang pendidik atau peserta didik atau sebagai siapapun umpamanya pekerja dan lain sebagainya, pantas kita lihat satu keterangan hadis riwayat dari Abu Daud dan At-Tirmizi yang bersumber dari Abu Darda, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtagi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menyusuri jalan, yang di jalan itu yang bersangkutan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan yang bersangkutan menuju jalan ke surga. Ketika yang mencari ilmu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke surga, maka demikian juga para pendidiknya akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke jalan surga. Demikian juga para pecinta ilmu akan dimudahkan oleh Allah, meskipun umpamanya sebagai pekerja, karyawan dan lain sebagainya, tentu akan juga dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa khusukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Maka sebagai salah satu upaya kita mentadabburi atas terlahirnya Nabi Muhammad SAW, kita ingin juga perlu mengkaji firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Qul, katakan wahai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, berkaryalah kalian semua sesuai dengan posisi dan kedudukan kalian semua, karena aku pun, kata Rasulullah SAW, berkarya sebagaimana struktur kedudukan aku sebagai seorang nabi dan rasul. Maka dari sini kita bisa memahami akan jayanya Islam di masa yang akan datang, bila mana setiap individu bisa berperan pada posisinya masing-masing. Yang bersangkutan tahu SD, sadar diri. Yang bersangkutan tahu TD, tahu diri. Yang bersangkutan juga punya PD, percaya diri untuk berkarya sebagaimana posisinya. Dari sini kita lihat umpamanya ada banyak teori, umpamanya bisa kita kutip. Ada Malinowski, ada Talcott Pearson yang berkata bahwa ada teori strukturalisme, dan itu seyogyanya bisa kita implementasikan. Sebagai seorang pencari ilmu, peserta didik, maka kita berposisi sebagai peserta didik. Jangan sampai umpamanya memposisikan diri sebagai seorang yang mendidik. Sebaliknya dan sebaliknya dan sebaliknya. Kenapa? Karena itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mudah-mudahan dengan kita bisa melihat lagi pribadi baginda Rasulullah SAW yang beliau contoh pada banyak aspek diri kita sebagai apapun. Sebagai seorang leader, seorang pemimpin, seorang pedagang, seorang kepala rumah tangga, sebagai pemimpin perang dan lain sebagainya. Segalanya ada pada diri baginda Rasulullah SAW, dan karena itu pengetahuan kita akan diri beliau itu seyogyanya sebagaimana kita tahu tentang diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan oleh Allah rasa cinta yang tak tertahankan, melebihi kecintaan kita kepada siapapun, cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan kelak di hari akhirat nanti kita semuanya bisa berdekatan sekaligus mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa'lamu annallaha amarakum bi amrin fi bada bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sari wa ahli dar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.